Nah ini nih, biasanya di dokter gigi ada biaya admin. Nah, aplikasi pencatatan data transaksi untuk dental care atau praktek dokter gigi. Yuk kita mulai dari awal ya. Kita login dulu ya, username sama passwordnya masing-masing kita login. Nah setelah login, ini adalah menu dashboard atau home dari rangkuman semua data transaksi. Oke, kita mulai dari awal. Itu pertama kita harus menentukan price list tindakan kita. Nah di sini nih, tindakannya itu apa dan kategorinya apa. Nah kategorinya ini jika belum ada di sini perawatan umum atau misalkan bleaching, pencabutan gigi dan lain-lain, ini bisa diisi di tambah kategori, diedit bisa, dihapus bisa. Nah tambah kategori. Kalau seandainya tinggal nginput ini price list ini, berarti tinggal klik tambah ya, kategorinya apa, terus tindakannya apa, unitnya itu ini juga bisa ditambahkan, unitnya apa, harganya berapa, range harganya berapa hanya untuk keterangan. Dan ini keterangan catatan. Nah unit yang tadi ini yang ada gigi atau per orang atau per kunjungan di sini. Nah ini dia. Nah tambah ya. Nah ini bisa ditambahkan sendiri. Nah price list ini juga bisa di print. Nah ini seperti ini, bisa di print. Nah seperti ini ya. Atau bisa juga di print grup per kategori. Nah ini dia, per kategori. Nah ini dia ya, per kategori. Ini hanya contoh aja, harusnya diisi yang lengkap ya. Setelah price list ini disimpan, diatur, nah di sini nanti tinggal langsung buat transaksi. Nah ini dia, transaksinya customernya siapa, jika belum ada atau customer baru, pasien baru, klik tambah. Nah nanti otomatis ada nomor urut, ini generate computer number, nama, alamat, nomor telepon dan segalanya semuanya ada di form tambah customer, diisi. Maka tinggal pilih customer, contohnya Bapak Tio, klik. Nah dia otomatis muncul di form transaksi. Nah price list tindakan yang tadi itu, nah yang kita isi tadi pertama kali setting, ini muncul di pencarian data transaksi, cari price list tindakan. Nah ini misalkan kita mau cabut gigi. Nah ini kan tadi ya, ini kategorinya, ini itemnya, unit, harganya dan range harga perkiraan. Ini hanya catatan untuk pengingat harganya tuh dari berapa sampai berapa. Harga ini tertera jika kita klik. Nah otomatis harga ini di form transaksi ya. Ini kuantitinya bisa diganti, harganya juga bisa masih open, bisa diganti seandainya ada harga nego atau gimana ya. Nah terus yang tadi itu biaya admin. Biaya admin ini bisa disetting sesuai konstansa nilai adminnya. Caranya ke menu setting, pengaturan fitur. Nah ini biaya admin. Biaya admin bisa kita ganti. Misalkan sekarang bukan 25.000 tetapi 50.000 misalkan ya. Ini hanya contoh aja. Simpan perubahan, oke. Ya berhasil diupdate. Coba kita ke buat transaksi, maka otomatis nilai konstansanya ini menjadi 50.000 sesuai perubahannya. Ya, ini juga masih bisa diganti kok di sini. Nah, ya. Kita rubah lagi ya menjadi 25.000 misalkan. Nah, kita kembalikan lagi ke 25.000, simpan. Yes. Ya. Kembali ke transaksi lagi. Terus seandainya ada beberapa gigi. Nah, ini bisa diganti 2, namakan 2 kali 200 sama dengan 400, biaya adminnya 25, totalnya 425.000. Nah, ini contoh ya. Kalau seandainya mau dibayar langsung pakai uang pas, berarti tinggal kita klik pas di sini, berarti nanti otomatis lunas. Tapi kalau seandainya kurang dari jumlah totalnya, grand totalnya, misalkan bayarnya 200.000, berarti kurang 225 seperti itu. Tapi kalau seandainya pas, nah langsung nih. Terus nama dokternya yang melakukan tindakan ini siapa? Nah dokter ini bisa ditambahkan. Ini kan ada dokter Alan sama dokter Ade. Ini hanya contoh.
Kalau seandainya ditambahkan, maka ke daftar dokter. Nah, ini daftar dokter ya. Klik tambah. Nah, di sini misalkan dokter Dede misalkan ya. Contoh aja, ini hanya contoh. Nah, laki atau perempuan teleponnya. Nah, ini posisinya harus dokter. Ya, harus dokter. Jadi ini nambah karyawan atau user atau dokter ini satu form. Jadi harus dipilih dokter kalau memang itu dokter. Masa aktifnya masih aktif apa enggak di bekerja di sini, praktek di sini. Nah, kalau aktif nanti muncul tadi di form pencarian atau pilihan dokter. Ya, ini kalau seandainya mau dikasih akses username password atau akses-aksesnya. Kalau seandainya enggak, ya enggak usah diisi. Kita simpan ya. Kita simpan, yes, berhasil disimpan, maka pilihan yang tadi itu ada jumlahnya menjadi bertambah 1 karena ditambah ya, dokter Dede. Kita contoh dokter Andre. Nah, oke, kita contoh bayar. Oke, kita lunasin aja ya. Kita lunasin aja. Nah, pembayaran ini, isi dari pilihan pembayaran ini bisa ditambahkan. Caranya ke setting, jenis pembayaran. Nah, ini dia. Ini pilihan yang tadi itu muncul di form transaksi. Jika ini dikurangin, dihapus, maka berkurang. Kalau ditambah nanti muncul di form transaksi penjumlahan tadi ini. Pemilihan tadi jenis pembayaran nanti muncul ya. Oke, kita lunasin pembayarannya pakai cash contohnya. Kita pilih siapa dokternya. Oke, dokter Dede aja tadi yang baru kita simpan. Ya, ini ada 2 gigi, kita simpan, yes. Yakin, oke, simpan, ya. Maka muncul form tampilan untuk di print ke printer. Nah, seperti ini. Kita coba print yuk, kita coba print. Nah, ini notanya udah kita print ya, informasi nota ada nama usahanya, praktek dokter gigi dokter Andre, ini hanya contoh, alamat, nomor telepon, nomor transaksi, tanggal 24 Februari, dibuatnya video ini tanggal 24 Februari 2024, ada kasirnya, ada nama customer, terus ada item name ya, tindakannya, terus jumlahnya, totalnya, subtotal. Nah, ini biaya admin. Biaya admin ada ya di sini ya, grand total, bayar kurang ya, berarti bayar total lunas ya. Nah, ini ada lunas, jenis pembayarannya cash. Nah, ini footer ini, terima kasih semoga menjadi langganan, ini bisa diganti. Caranya ke menu setting, menu setting informasi usaha. Nah, di situ nanti ada pengaturannya, bisa diganti. Nota ini juga ada pilihan lebar kertas lebar kertas 8 cm ya, 80 mm. Font kecil ini. Ada juga yang font contoh besar, font besar. Ada juga yang 5,8 cm ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, selain printer kecil tadi juga ada printer jenis untuk lebar kertas besar. Ya, ini pengaturannya di setting pemilihan nota lebar kertas ada di format invoice bond nota. Nah, ini contohnya misalkan setengah A4 ya, kita contoh ya hasil printnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini lebar kertas setengah A4 atau A4 dibagi 2 ya. Nah, ini lebih besar, lebih lebar dan bisa di print. Ya, jadi ada beberapa cetakan pilihan. Lebar kertas 8 cm, font besar 5,8 cm, font kecil, lebar kertas A4 yang barusan tadi dilihat, dan lebar kertas 8 cm, font kecil pada waktu simulasi tadi praktek ngeprint. Ya, ini juga bisa ditampilkan logo atau tidak. Nah, ini pilihannya, logo invoice. Nah, kalau seandainya mau diaktifkan yang mana nanti dipilih. Ya. Oke, kembali lagi ke transaksi. Tadi buat transaksi. Nah, inputan hasil transaksi itu ada di rekap transaksi. Nah, ini dia. Ya, tanggalnya, customer. Ini informasi semuanya ya. Dari transaksi yang sudah kita input, berarti di transaksi rekap transaksi.
Di sini juga ada invoice-nya kalau kita mau lihat lagi atau print ulang. Terus ada dihapus. Nah, ada juga detail. Nah, hapus ini yang mempunyai akses hapus. Kalau usernya nggak punya akses menghapus, maka tidak bisa dihapus atau tombol hapus ini hilang, nggak muncul ya. Detail, nah berarti muncul tampilan informasi dari transaksi yang tadi kita buat ya. Nah ini dia, mantap ya, mantap. Oke, kembali lagi ke rekap transaksi. Nah di sini ada rekap transaksi detail, berarti kalau detail muncul tindakannya apa aja, harganya seperti ini ya. Terus transaksi belum lunas. Nah, kalau transaksinya belum lunas maka muncul. Coba kita buat lagi ya contoh ya. Contoh misalkan Angga tindakannya misalkan pembersihan karang gigi. Nah, ini pembersihan karang gigi. Terus kita nggak usah bayar dulu nih. Contoh, ini hanya contoh aja ya. Di sini juga misalkan pakai transfer Dokter Alan misalkan. Oke, kita simpan tanpa melakukan pembayaran. Nah, di sini transaksi belum lunas. Nah, muncul ya. Ini transaksi 02. Nah, ini posisinya belum lunas. Nama dokternya juga ada. Nah, kalau di rekap transaksi berarti gabungan antara yang belum lunas dan sudah lunas. Nah, seperti ini ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi data yang pertama itu, yang terbaru itu ada di data yang paling atas atau nomor 1. Nah, kalau belum lunas, kalau mau melunaskan itu caranya ke transaksi belum lunas. Nah seperti ini. Nah misalkan hari ini melakukan tindakan, pembayarannya misalkan besok hanya untuk tindakan misalkan buat gigi tiruan, kan biasanya beberapa hari ya, 1 minggu atau beberapa hari. Nah nanti baru melakukan pelunasan misalkan, atau ini tadi DP juga bisa. Nah klik pembayaran. Nah coba contoh ini. Nah, buat pembayaran transaksi di sini ya. Nah, contoh ini pembersihan karang gigi. Ini hanya contoh aja ya. Harusnya kalau pembersihan karang gigi kan otomatis pembayarannya lunas ya, tapi ini hanya contoh aja. Misalkan dibayar berapa, ini juga nanti kalau kurang maka otomatis masih posisi belum lunas. Kalau seandainya dibayar semua, nah berarti langsung lunas. Kita simpan ya, klik pembayaran, oke. Pembayarannya pakai cash. Nah, input data berhasil disimpan. Pembayarannya ya. Coba kita lihat di rekap transaksi. Nah, posisinya di sini sudah lunas. Coba klik detail. Pelunasannya kapan? Nah, pelunasannya tanggal 24 juga. Nah, kalau misalkan besoknya atau beberapa hari juga bisa. Uang yang masuk ada di rekap pembayaran transaksi. Nah, ini dia nih. Ini uang yang masuk, cash. Nah, semuanya cash ya. Oke, itu tadi transaksi. Terus coba kita ke pasien atau customer. Nah, ini data customer atau pasien. Di sini ada data informasi tabel pasien itu sendiri. Ya, di sini bisa ditambah, juga bisa dihapus. Nah, kalau seandainya ingin melihat histori rekam medisnya dari customer atau pasien ini yang kita pilih, klik histori rekam medis. Nah ini dia nih. Ini yang paling bawah dulu, kita cek dulu ya. Yang paling bawah ini data rekap transaksinya, historinya. Tapi kalau seandainya, coba saya hapus dulu yang lama. Nah, seandainya ingin dibuat rekam medis sesuai catatan dari dokter, itu bisa juga. Caranya klik tambah. Nah, misalkan tanggal 24 itu apa? Ya, kalau tadi yang di bawah ini kan rekap transaksinya. Nah, kalau yang di sini hanya catatan. Misalkan tanggal 24 keterangannya, catatannya apa gitu. Nanti bisa dibuat catatan dokter. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan di dokter kan ada kertas kecil tuh per customer per pasien. Nah, nanti muncul ini
Bisa di print juga ini. Nah, ini karena kosong. Nah, seperti itu. Oke, kita ke dokter dulu ya. Di sini. Ini data dokter. Aktif ya. Kalau mau diganti, mau dihapus juga bisa. Histori transaksinya juga di sini ada. Ada ya, dari misalnya Dokter Alan dia pernah menanganin customer atau pasien siapa aja. Nah, itu ada. Nah, yang penting ini jadwal dokter. Jadwal dokter ini bisa kita setting atau bisa kita atur sesuai harinya, jamnya. Nah, ini sudah otomatis nih, udah kita buat berdasarkan nama dokter dan hari. Nah, contoh ya, ini di Dokter Alan ini tanggal Selasa kita mau isi. Contoh, tambah jadwal dokter Alan hari Selasa, tadi kan kosong ya. Contohnya misalkan jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Kita simpan. Nah, otomatis di hari Selasa ini yang tadi kita input muncul Dokter Alan di hari Selasa diisi. Nah, seperti ini. Ini otomatis ini. Jadi, otomatis tabel yang warna biru ini berdasarkan jadwal dokter yang di sini. Nah, ini ya. Otomatis. Coba ya. Ini kan Dokter Dede tadi kita di video ini baru buat. Coba hari contoh ya. Contoh ini mau kita isi, dia ada di hari Kamis misalkan. Dokter Dede hari Kamis, jamnya jam 3 atau jam 15 sore, ini 15 ya, jam 3 sore sampai jam 17, jam 5 sore. Kita simpan ya. Coba kita lihat hasilnya. Ya, berhasil disimpan. Kita lihat Dokter Dede, nah ada di hari Kamis. Ini otomatis terisi. Keren banget ini. Nah, ini juga bisa muncul di dashboard praktek. Nah, ini dashboard di halaman depan. Nah, maksudnya untuk mengingat kasir atau di halaman depan untuk melihat jadwal dokter. Jadi nggak usah ke menu di bawah sini ya, di samping kiri. Oke, kita lanjut lagi ke mutasi akun. Mutasi akun adalah uang kas untuk mencatat perubahan uang kas, bukan transfer ya, tapi ya ini hanya kas untuk mengetahui uang di laci itu berapa. Nah, waktu pertama kan 425 kita terima, terus ada pembayaran lagi 375. Nah, berarti uangnya ada 800. Nah, ya tadi sengaja kita lewatin. Terus sekarang ke pengeluaran biaya. Nah, pengeluaran biaya ini maksudnya untuk cek laporan keuangan laba ruginya tuh berapa dari total transaksi. Nah, contohnya ya, misalkan kita input biaya listrik Januari misalkan 2024. Misalkan ya, ini misalkan 1 juta. Ini hanya contoh aja. Kita simpan. Oke. Nah, nanti laporan biaya ini muncul di sini. Laporan laba rugi per bulan. Nah, pas begitu preview, nanti di sini muncul pengeluaran biayanya. Nah, ini karena lebih besar ya. Pendapatan transaksinya tadi kita inputnya kecil. Nah, seperti ini ya. Oke. Kita lanjut dulu ke user atau karyawan. Nah, user atau karyawan itu di sini siapa yang login, yang berhak masuk di sistem ini. Nah, ini data-data semua karyawan atau dokter itu harus diisi. Ini juga bisa dihapus, ada tombol hapus. Ini ada, saya ngetes nama-nama yang enggak, uji coba ya.
Ini saya hapusin data-data yang nggak kepakai. Ya, tadi saya login atas nama pakainya admin. Admin ya. Coba kita lihat ya. Edit. Nah, di sini ada akses sistem. Dia bisa menghapus transaksi atau enggak. Nah, terus dia bisa nambah customer atau enggak. Hapus customer boleh apa enggak. Nah, ini berdasarkan hak akses yang mau dikasih. Dia bisa lihat laporan atau enggak, atau riset database, atau semua yang fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Nah, ini dia ya. Nah, dia bagiannya kasir atau admin atau yang lainnya. Nah, ini bagian ini di user ini bisa ditambahkan. Caranya ke setting, bagian atau jabatan. Nah, ini dia. Ini bisa ditambahkan di sini. Misalkan OB kita buat ya. Office boy misalkan. Simpan. Oke. Kita lihat hasilnya kalau kita mau nambah karyawan, muncul apa enggak pilihannya. Nah, muncul di sini ya, office boy. Kalau mau ditambahkan atau enggak sesuai di sini bisa diatur sendiri. Nah, sekarang kita ke laporan-laporan ya. Ini ya, ini yang penting laporan dari usaha praktek dokter ini, dental care. Nah, ini ada transaksi per tanggal, detail per tanggal, transaksi per bulan, grup per tanggal, per bulan, grup per dokter per tanggal, grup tindakan per tanggal, grup kategori tindakan per tanggal, transaksi kasir per tanggal, akumulasi transaksi per bulan, akumulasi transaksi per tahun, laba rugi per bulan, laba rugi per tahun. Nah, kita contoh dari mulai yang pertama. Ya, laporan transaksi per tanggal. Kita lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini juga bisa beberapa bulan juga bisa ya. Nah, seperti ini. Coba kita contoh hari ini aja karena datanya yang tersimpan hari ini. Kita klik preview. Ya, nah muncul seperti ini ya. Jadi transaksinya itu apa aja? Siapa aja pasiennya. Nah, itu ada. Statusnya juga ada. Dokternya yang menanganin juga siapa ada. Nah, ini bisa dicetak pakai kertas kecil. Coba kita print ya. Nah, ini pakai kertas kecil, lebar kertas, atau juga bisa pakai kertas besar. Nah, ini dia nih. Nah, ya. Ini lebar kertas A4 ya. Di sini ada totalnya sama biaya admin grand total, dibayar kurang status lunas, dokternya siapa ada. Ya, mantap banget ya. Mantap banget. Kita lihat lagi laporan detail per tanggal. Kalau detail per tanggal berarti ada item name-nya di sini. Nah, kan dalam satu nota bisa ada beberapa tindakan kan. Nah, misalkan cabut gigi atau pemutihan gigi, bleaching, atau misalkan ada yang lain-lain, konsultasi juga mungkin bisa dimasukin juga ya. Semua transaksi ini bisa ada kertas kecil, kertas besar. Lanjut lagi ke laporan per bulan. Kalau laporan per bulan berarti pilih bulan. Nah, otomatis terselect tanggal bulan sekarang. Kita klik preview. Nah, muncul tanggalnya dari tanggal 1, tanggal awal datanya itu sampai di akhir tanggal yang kita pilih. Karena tanggal kan bulan hari akhirnya berbeda-beda ya. Ada yang 30, ada yang 31. Atau tahun kabisat ada 28. Nah, ini bisa dicetak semuanya. Terus laporan grup tanggal per bulan. Nah, ini dia. Nah, ini ada grup nih. Ini misalkan 24 Februari. Ini dia apa aja? Ya, totalnya juga apa? Berapa? Terus tanggal berapa lagi? Nah, itu di grup di sini. Ya. Lanjut lagi grup dokter. Nah, ini nih. Grup dokter per tanggal. Nah, ini nih. Di sini ada Dokter Alan, dia menangani dari tanggal yang periode yang kita pilih itu apa aja transaksinya. Nah, terus Dokter Dede contoh. Nah, ini tanggalnya
sesuai tanggal yang kita pilih itu apa aja. Misalkan jumlahnya dia menangani 10 pasien misalkan, atau 5 pasien. Nah, nanti muncul nomor-nomornya di sini ya, dan totalnya setiap item itu. Ya. Setiap notanya ya. Terus ada lagi grup tindakan. Nah, grup tindakan nih, kita lihat cabut gigi. Nah, tadi kan dokter ya. Sekarang itemnya, misalkan cabut gigi, dia apa aja? 1, 2, 3, 4. Nah, di tanggal yang kita pilih. Terus pembersihan karang gigi. Nah, itu tanggal berapa aja? Tanggal yang kita pilih, ini itemnya apa aja? Nah, seperti ini. Terus laporan kategori. Nah, kategori nih. Lihat kategori ini. Kategori yang kategori ini bukan item ya, tapi bukan tindakan tapi kategori pencabutan gigi. Nah, seperti ini. Perawatan umum. Nah, itu masuk pemberian karang gigi, misalkan masuk di perawatan umum. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi laporan transaksi grup kasir per tanggal. Nah, ini contohnya tanggal sekarang sampai tanggal sekarang, berarti hari ini itu muncul kasirnya ini admin. Nah, nanti dia nginput datanya tuh apa aja. Nah, seperti itu ya. Lanjut lagi, akumulasi transaksi per bulan. Nah, ini dia. Dalam 1 bulan ini nanti muncul tanggal 1 tuh berapa, 1 baris ya. Tanggal 2 berapa dalam 1 baris. Jadi akumulasi per bulan tapi per tanggal yang ditotalkan. Nah, seperti itu. Terus di sini ada laporan transaksi akumulasi per tahun. Nah, per tahun karena ini datanya hanya Februari kita input, jadinya hanya 1. Kalau seandainya lengkap ada Januari, Februari. Nah, kalau seandainya sudah diisi semua sampai akhir bulan misalkan Desember, nah itu muncul semua dari Januari sampai Desember, total setiap barisnya, setiap bulannya itu muncul di sini, diakumulasi. Terus laba rugi per bulan yang tadi itu ya. Nah, karena pendapatan transaksinya tadi kita inputnya sedikit, jadinya terus pengeluaran biayanya gede, jadinya seperti ini. Kalau misalkan pendapatan transaksinya dalam 1 bulan ini misalkan 100 juta, nah terus biaya pengeluaran biaya misalkan katakanlah 40 juta, ya berarti ada laba 60 juta. Nah, berarti 60% misal ya, itu hanya contoh. Terus laba rugi per tahun. Nah, ini belum kita buat, nanti kita update langsung setelah video ini ya. Terus di sini ada pengaturan setting informasi usaha, ini bisa diatur nama prakteknya, usahanya, terus slogannya ada, alamatnya, kota, nomor telepon, kita bisa edit di sini. Nah, ini dia nih. Ya, bisa diedit, simpan. Di sini bisa juga ubah catatan invoice yang tadi ya, yang footer pada waktu kita print itu sebagai footer catatan itu ada. Terima kasih, semoga menjadi langganan. Nah, ini bisa diganti. Ya. Di setting ini ada juga pilihan format nota, tadi udah kita buat. Kita lihat juga bagian jabatan tadi udah, jenis pembayaran udah, pengaturan fitur ini yang tadi ya, pengaturan biaya admin. Ada juga reset database. Nah, data ini bisa dihapus semuanya ya. Misalkan lagi uji coba, nggak apa-apa, di input semua. Nanti kita hapus. Nah, semuanya terhapus. Tetapi yang terhapus itu hanya transaksi. Kalau misalkan data master itu nggak terhapus. Kayak yang nggak kehapus daftar harga, karyawan, informasi usaha, customer juga nggak terhapus. Nah, yang terhapus ini data transaksi. Nah, terus di sini juga ada jadwal kunjungan pasien ya. Jadwal kunjungan pasien ini hanya catatan penerima atau kasir, misalkan dia lewat telepon terus atau WA ada mau konsultasi dengan siapa. Nah, contoh ya, kita buat yuk. Ini misalkan dihapus, udah nggak kepakai. Nah, jadwal tambah ya, misalkan tanggal besok misalkan
besok tanggal 25, jamnya itu jam 1 siang. Terus nama pasiennya misalkan ini nggak input dulu sebagai pasien asli, misalkan nama pasiennya Yono misalkan. Nah, kita harus tahu dokter yang besok berarti contoh hari Minggu, berarti yang hari Minggu tuh praktek dokter siapa yang aktif. Nah, misalkan dokter Andre misalkan hari Minggu. Nah, keterangannya apa? Misalkan konsultasi pencabutan gigi. Nah, pasti kan ditanya dulu ya sama penerima telepon, misalkan keluhannya apa, misalkan mau pencabutan gigi, konsultasi. Nah, kita simpan. Nah, setelah kita simpan, datanya berarti sudah disimpan di jadwal kunjungan pasien. Nah, berarti penerima tamu atau penerima telepon itu konsultasi harus sama dokternya nanti, bahwa besok tanggal 25 itu udah ada yang udah pasti datang jam 1 siang misalkan. Nah, ini juga kalau seandainya ternyata besok udah jam 3 udah selesai, ini statusnya bisa dipilih ini. Misalkan lagi proses, nah, atau misalkan udah langsung selesai. Nah, kita simpan. Nah, prosesnya selesai. Nah, seperti ini. Sebenarnya jadwal kunjungan pasien ini untuk catatan penerima telepon ya, atau WA, atau misalkan kasir yang catat jadwal kapan kunjungan pasien itu mau konsultasi dengan dokter siapa. Nah, ini statusnya. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa kalau mau udah selesai. Jadi ini hanya untuk catatan sementara sebenarnya. Kalau seandainya ini Yono benar-benar datang, terus customer ini memang belum pernah, berarti harus dibuat pasien customer baru. Nah, Yono gitu. Misalkan ya, ini hanya contoh seperti itu. Ya, ini kita udah sampai akhir video. Ini di sini ada about. Nah, pencatatan data transaksi ini aplikasi Dental Care POS System, tanggal rilis 24 Februari 2024. Programmernya atau yang pembuatnya itu saya sendiri, Andre Sulistyo. Nah, ini ada WA. Kalau seandainya mau ke WA, diklik lanjut ya. Di sini ada juga Instagramnya. Ada juga YouTube-nya. Nah, ini dia. Nah, YouTube-nya ya. Kita ada beberapa aplikasi pencatatan data transaksi selain untuk praktek dokter. Nah, di sini ada laundry, ada salon, ada barbershop, ada car wash, ada software laundry juga. Ada juga cafe, restoran, ada refleksi, pencatatan tagihan pemakaian air, nah, dan lain-lain ya. Ya, seperti ini. Kita kembali lagi. Ya. Nah, ini kita punya aplikasi ini bisa diuji coba. Bisa juga sesuai permintaan. Seandainya ini ada yang kurang ditambahin, mau ditambahin apa, nah kita bisa terima custom dari permintaan. Misalkan tambah menu, tambah form, tambah laporan, atau nota baru yang pengen diatur seperti apa gitu, nanti bisa. Nah, di dashboard ini ada transaksinya, totalnya berapa dalam hari ini, terus quantity hari ini tuh berapa tindakan, jumlah dokter yang praktek hari ini tuh berapa. Nah, seperti itu ya. Di sini juga ada top transaksi, itu transaksi paling besar itu dalam satu minggu, yang mana nomor invoice-nya berapa. Terus di sini juga ada tindakan, top tindakan ya, yang paling banyak dilakukan tindakan itu apa. Terus top dokter, nah ini dia. Dokter mana, dokter siapa yang melakukan transaksi atau kuantiti besar. Nah, ini dia. Dalam satu minggu. Ya. Ya,
sepertinya cukup sekian penjelasan dari pencatatan data transaksi untuk dental care praktek dokter gigi, atau bisa juga dipakai untuk praktek dokter lain. Nanti kita bisa dirubah-rubah ya, custom sesuai permintaan ya. Kalau misalkan web Jakarta IT Solution itu ada di webnya jakartaitsolution.com. Nah, ini dia ya. Di sini ada aplikasi-aplikasinya yang sudah siap. Kita juga ada domain hosting, ada sewa aplikasi juga bisa, ada software, ada web. Ya. Oke ya, cukup sekian dari saya Andre Sulistyo selaku programmer dari Jakarta IT Solution. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.